Dengan modal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, posisi strategis di Indo-Pasifik, serta pengalaman panjang diplomasi damai, apakah Indonesia berpotensi menjadi jembatan di tengah perpecahan global? Untuk membahasnya kita langsung tergabung melalui sambungan daring dengan Bapak Marty Natalegawa, anggota Dewan Penasehat Tingkat Tinggi Sekjen PBB untuk Mediasi dan juga merupakan Menteri Luar Negeri RI periode 2009 hingga 2014. Langsung saya sapa Pak Marty, selamat sore. Apa kabar Anda? Selamat sore. Terima kasih, baik saja, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya, banyak yang menunggu Bapak di layar nih Pak dan juga hadir di studio ini to be honest, menunggu Bapak, banyak yang ingin mendengarkan suara Anda. Pak Marty, less than maybe around 2-3 hours ya ahead kita akan mendengarkan bersama nanti Pak Prabowo akan berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Yang akan digaungkan kisi-kisinya adalah menyuarakan kemerdekaan Palestina. Respon Anda? Pertama dan utamanya kami kira sangat bersyukur bahwasannya Indonesia kembali hadir pada pertemuan tahunan sidang Majelis Umum PBB pada tingkat kepala negara setelah 10 tahun lamanya kita absen dari forum sangat penting ini. Jadi bahwasanya Indonesia kali ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo hadir secara langsung itu merupakan sudah satu major plus, major asset. Tentunya dibedakan dengan pidato yang kemarin, pidato yang nanti malam sifatnya kami duga akan lebih menyeluruh. Kalau yang kemarin kan sifatnya memang terfokus kepada masalah Palestina, sementara nanti malam tentunya malam waktu Indonesia pidatonya, seyogianya pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB akan menyikapi range of issues yang jauh lebih luas lazimnya. Berdasarkan laporan apa masalah-masalah yang dihadapi oleh PBB sesuai laporan Sekjen PBB dan juga sikap dan pandangan Indonesia mungkin. Ya, lebih jauh nanti kita bahas soal kemerdekaan Palestina ini secara substantif begitu ya Pak Marty, tapi saya pengen dulu penekanannya. Di era Pak SBY nampaknya pidato disampaikan secara apa ya, terstruktur, ada latihan di situ Pak. Perbedaannya Anda lihat preparation sejauh ini seperti apa Pak kalau Pak Prabowo menjelang sidang nanti? Nampaknya beda sekali, tentu kami, komparasinya ada. Iya, kami secara pribadi tentunya tidak mengetahui apa persiapan baik dari segi proses maupun dari segi substansi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Tapi betul kalau di masa lalu ketika Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin kita semua dan ketika kami sebagai Duta Besar Indonesia di PBB dan kemudian sebagai Menteri Luar Negeri melihat secara langsung betapa sangat rincinya, betapa dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhatian persiapan-persiapan itu dari segi substansi memastikan bahwa Indonesia menyampaikan pandangannya atas berbagai masalah internasional, tapi juga bukan hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mengoutline langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam waktu setahun ke depan sebagai anggota dari PBB. Jadi it's a declaration of intent. Jadi apa yang ingin kita capai ke depan. Karena tentunya yang membedakan seorang kepala negara, seorang policy maker dibandingkan dengan seseorang yang semata hanya mengamati perkembangan internasional seperti kami saat ini adalah bahwa yang kita tunggu adalah policy action. Kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil, bukan semata menyampaikan sentiments, apakah kita prihatin, kita peduli atau apa, tapi kita memerlukan langkah-langkah konkret dan nyatanya dunia saat ini adalah dunia yang dihadapi berbagai masalah. Langkah nyata apa yang akan digaungkan Pak, yang akan diterapkan dalam waktu dekat dari Anda perspektifnya? Ya, tentunya ini yang sedang saya tidak bukan bagian dari pengambil keputusan Dewas ini, tapi jelas kalau dari segi kebutuhan, kalau kita pendekatannya dari segi concentric circle saja, misalnya di kawasan kita sendiri, di kawasan Asia Tenggara, kita melihat dalam waktu dekat PBB pun minggu depan akan ada pertemuan khusus mengenai masalah Myanmar.
masalah Rohingya akan dibahas pada tingkat kepala negara minggu depan. Nah ini bukan masalah yang sifatnya opsional bagi kita, ini sesuatu yang di lingkungan kita sendiri. Jadi apakah Indonesia sudah siap dengan blueprint, dengan pendekatan sikap dan langkah-langkah nyata? Belum kita berbicara dengan konflik-konflik dunia lainnya, tapi start with the basic. Kondisi di kawasan kita sendiri, Laut Cina Selatan, masalah Myanmar, masalah konflik internal yang dihadapi di sejumlah negara-negara di kawasan kita misalnya. Jadi yang perlu adalah tadi penyampaian dari sikap dan juga langkah-langkah yang konkret, dan utamanya mungkin adalah menempatkan diplomasi front and center, menempatkan diplomasi sebagai upaya yang inti dan sentral dalam oleh Indonesia mungkin. Ya, kalau Anda bisa melihat Pak, dengan dukungan 140 lebih negara yang mengakui kedaulatan Palestina, apakah efektif untuk menekan Israel? Indonesia sendiri sudah mengakui Palestina semenjak tahun 80-an, saya lupa 88 atau 84 ketika Indonesia Palestina mendeklarasikan, PLO mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Tapi saat ini jelas ada momentum baru, adanya pengakuan dari masyarakat, dari negara-negara penting lainnya. Dan namun Israel ini hingga saat ini masih mampu untuk dapat terus terlepas dari isolation, yang masih bisa melakukan apa yang dia lakukan. Saya ingin terutama menekankan bahwasannya betul kita mendukung konsep two-state solution. Benar itu. Memang secara prinsipil berpuluhan tahun, berbelasan tahun kita sudah bersikap demikian. Namun pada saat yang sama kita harus hati-hati, jangan menyamaratakan kondisi saat ini. Jelas ada satu pihak, si Israel, yang adalah negara occupying state, occupying power, dan ada negara atau bangsa yang ditindas, yaitu Palestina. Jadi dalam menyuarakan two-state solution, kita harus secara lantang tetap menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Israel saat ini patut dikecam dan patut untuk dipertanggungjawabkan oleh para pemimpin-pemimpin Israel saat ini. Jangan sampai seolah-olah dalam upaya mencapai satu kesetaraan, two-state solution, jangan sampai kita tanggalkan siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab mengenai situasi saat ini. Dan ini bukan situation of equal, bukan ada kesamarataan tanggung jawab. Ya, sejauh ini kan kalau kita lihat beberapa mediator ya untuk perdamaian ini antara Israel dan Palestina adalah negara Qatar begitu ya Pak. Kalau kita melihat negara kita sendiri, apakah mampu sebagai jembatan untuk perpecahan global ini? Ya, Pak, Anda lihat tadi Anda menyebut Qatar, negara yang berupaya keras menjadi mediator, dan bagian dari itu tentunya memfasilitasi keberadaan wakil-wakil dari kelompok Palestina di negara Qatar. Namun kita melihat malah mereka diserang oleh Israel. Unilateral action. Apalagi yang dibutuhkan wujud betapa Israel ini setiap ada segala bentuk harapan ke arah mediated solution, penyelesaian secara damai, pasti akan ada upaya untuk menggagalkannya. Indonesia sendiri ini silakan menjadi pilihan kita, karena mediator tentunya harus diterima oleh kedua belah pihak, tidak bisa oleh sepihak saja. Indonesia tentu kita mendukung Palestina dan bersama Palestina. Apakah kita mau menempatkan diri kita sebagai penengah, dalam arti kata juga berkomunikasi dengan Israel? Saya nggak terlalu yakin bahwa kita pada posisi saat di situ, karena Indonesia kita berpihak jelas, kita berpihak kepada Palestina, kita mendukung Palestina merdeka dan mengecam langkah-langkah Israel, pemerintah Israel saat ini, bukan bangsa Israelnya, bukan rakyat Israelnya, tapi pemimpin-pemimpin yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai situasi yang saat ini. Ya, kalau kita kutip pernyataan Benyamin Netanyahu, Pak Marty, yang masih keras sekali nampaknya terus mengembangkan permukiman di tepi barat,
menolak pembentukan negara Palestina di masa depan. Ini bagaimana sikap Israel yang Anda lihat sejauh ini? Ya, kita apalagi kata-kata apalagi yang bisa kita suarakan melihat situasi ini. Ini sesuatu betapa bukan satu negara yang melawan dan melawan dan membangkang terhadap masyarakat internasional, tapi sekelompok individu di Israel sendiri, karena di entitas Israel sendiri banyak pihak-pihak yang sudah menentang kebijakan ini, kebijakan dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi saat ini kita melihat betul betapa masyarakat internasional, PBB khususnya, betul-betul menghadapi suatu kendala kredibilitas, apakah mampu untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari para pemimpin, sejumlah pemimpin dari entitas Israel ini. Oke. Apa kemudian Pak langkah strategis yang akan dilakukan, apa dorongan dari Indonesia kepada dunia internasional, kepada PBB agar aksi nyata terwujudkan kedaulatan Palestina di masa depan? Saya kira kita semua yang sudah secara jelas mengakui negara Palestina merdeka perlu memberikan dukungan yang penuh kepada Palestina agar bisa menguatkan kapasitas dan wujud dari negaranya, statehood-nya tentu harus diisi dengan secara konkret dari segi governance-nya dan lain-lain. Diplomasinya kita harus bekerja keras untuk memastikan bahwa upaya ke arah pengakuan Palestina semakin meluas dan semakin menjadi didukung oleh masyarakat internasional pada umumnya. Okay. Tapi sekali lagi PBB saat ini bukan hanya masalah Palestina yang segera di hadapan kita, tapi nanti malam insya Allah Bapak Presiden Prabowo akan memiliki kesempatan untuk kembali sekali lagi setelah 10 tahun Indonesia absen pada tingkat kepala negara untuk kembali menyuarakan Indonesia is back. Mudah-mudahan kita kembali di forum internasional yang sangat penting ini dan agar para diplomat kita betul-betul bekerja keras, bukan hanya berdasarkan pidato yang 15 menit, tapi betul-betul bekerja keras setelah dan semenjak ini untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional kita, insya Allah. Insya Allah, Indonesia is back dan mendapatkan giliran nomor 3 begitu ya Pak, setelah Presiden Brazil dan juga Donald Trump. Ini bagaimana melihat giliran kita di nomor 3 di panggung internasional, apakah cukup membanggakan, diperhitungkan di dunia internasional, Pak? Iya, penetapan dari urutan pembicara sebenarnya sifatnya sangat kompleks, bukan semata mewujudkan semacam ranking dunia, karena sebenarnya ada pertama dari pihak kita menyampaikan preferensi kita ke hari apa, apakah pada pagi hari, pada sore hari, dan ada berbagai pertimbangan teknis. Tapi apapun alasannya, bahwasannya kita mendapat nomor 3, saya kira ini satu peluang penting untuk kita sekali lagi menyuarakan sikap dan pandangan kita bahwa to place diplomacy, untuk menempatkan diplomasi front and center, betul-betul ujung tombak kita. Karena kalau kita ingat ya, dalam PBB dan Indonesia itu sejarahnya sangat kompleks. Dari sejarah Indonesia sangat berkaitan erat dengan sejarah PBB sendiri. Betapa Indonesia memperoleh kemerdekaan kita bukan hanya melalui perjuangan fisik, tapi juga perjuangan diplomasi di PBB. Kembalinya Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia juga upaya kita di PBB misalnya. Jadi dan ini sesuatu yang harus tradisi yang harus kita lanjutkan secara konkret mungkin. Baik, kita tunggu bersama nanti malam. CNN juga akan menayangkan secara langsung nanti Pak, pada nanti malam. Jangan lupa nonton CNN untuk melihat langsung nanti forum PBB yang akan gelar pada pukul 8 malam nanti. Terima kasih untuk Bapak Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri 2009-2014, dan juga anggota Dewan Penasihat Tingkat Tinggi Sekjen PBB untuk mediasi. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih.